Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas fisika hari ini ya. Hari ini kita akan membahas penyelesaian latihan soal yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di situ ada 2 latihan soal ya. Kita akan membahas latihan soal yang pertama. Nah, terdapat rangkaian hambatan seperti pada gambar ya, ada R1, R4, R2, R3, dan R5 yang dihubungkan dengan tegangan 1,5 volt. Ini. Arus yang mengalir pada rangkaian sebesar, ditanyakan adalah arus yang mengalir pada rangkaian atau arus totalnya ya. Di sini kita ingat kembali persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Ini ya, dari persamaan tersebut kita kan harus mengetahui V dan R untuk bisa mencari I, ya kan? Nah, dari soal sudah diketahui nilai V atau tegangannya, begitu ya. Selanjutnya kita harus mencari R. R di sini adalah R total dari rangkaian hambatan tersebut yang merupakan rangkaian jembatan Wheatstone seperti pada contoh soal di pertemuan sebelumnya ya. Nah, dari soal sebelumnya kita juga sudah tahu ya bahwa untuk menyelesaikan rangkaian jembatan Wheatstone atau menghitung hambatan pengganti dari rangkaian jembatan Wheatstone itu kan ada 2 syarat ya. Kita harus tahu dulu gitu. Nilai R1 dikali R5 itu apakah sama dengan nilai dari R2 dikali R4. Jika sama, maka R3 ini dapat diabaikan. Jika berbeda, maka R3 ini tidak bisa diabaikan dan kita harus mencari hambatan pengganti RA, RB, dan RC untuk dapat menghitung hambatan total dari rangkaian jembatan Wheatstone tersebut. Nah, sekarang yang pertama, mari kita hitung dulu ya, nilai R1 dikali R5. R1-nya 10 ohm, R5-nya 20 ohm. Hasilnya kalau dikali 200 ya. Lalu R4 dikali R2. R4 10 ohm, R2-nya 20 ohm. Hasilnya 200 ya jika dikali. Nah, ternyata nilainya itu sama. Sehingga hambatan R3 ini bisa diabaikan dan rangkaian hambatan di samping itu bisa kita rubah menjadi rangkaian seperti ini. Seperti pada contoh soal sebelumnya ya. Nah, di sini ada R1, sampingnya ada R2. Lalu di sini ada R4 dan ada R5. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai hambatan totalnya ya, itu sama dengan 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah R2 yang rangkaian seri di atas ini ya, ditambah dengan 1 per R4 ditambah R5 yang rangkaian seri di bawah ini. Lalu kita masukkan nilainya, 1 per RT, R1-nya 10, R2-nya 20, R4-nya 10, R5-nya 20, sehingga 1 per RT sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 30. 1 per RT sama dengan 2 per 30 atau RT sama dengan 15 ohm. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai I-nya atau arusnya ya. I sama dengan V per R. V-nya 1,5 volt, R-nya 15 ohm. Hasilnya 0,1 ampere atau option A ya. Nah, di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Di sini ada studi kasus ya. Arman ingin merangkai beberapa komponen hambatan seperti berikut. Nah, seperti rangkaian ini ya, ada R1, R2, R3, R4 dan R5. Nah,
dari rangkaian tersebut itu kan terdiri dari hambatan 10 ohm, ada 20 ohm, ada 30 ohm, ada 40 ohm ya. Nah, komponen tersebut akan dihubungkan dengan tegangan sebesar 12 volt. Selanjutnya, Arman mengunjungi toko elektronik untuk membeli komponen tersebut. Ternyata, hambatan 30 ohm tidak dijual oleh toko tersebut. Jadi, di toko tersebut itu ternyata hanya ada hambatan 10 ohm, 20 ohm, 40 ohm, dan 80 ohm. Yang 30 ohm ini tidak ada, yang ada di R3 itu ya. Nah, jika rangkaian diinginkan tetap menghasilkan arus yang sama dengan rancangan semula, maka Arman harus, nah, biar arusnya semula kan arusnya tetap sama, berarti kan kita harus mengganti hambatan ini itu seperti apa gitu kan ya. Nah, pertama-tama kita rubah dulu rangkaiannya biar kalian lebih bisa memahami ya. Nah, rangkaiannya itu kan sama saja seperti ini. Di sini ada hambatan R1, R2, R3, di bawah ini ada R4 dan R5. Nah, R3 itu kan dia dirangkai secara seri bersama R2, ya kan? Nah, rangkaian hambatan seri atau rangkaian seri hambatan itu sifatnya bagaimana? I-nya sama ya, atau arusnya yang mengalir pada setiap R-nya itu sama, atau setiap hambatannya sama. V-nya itu juga tinggal menjumlahkan saja, jadi tegangan di ujung-ujung hambatannya itu tinggal dijumlahkan saja. R-nya juga begitu, R totalnya atau R serinya itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi R seri dari rangkaian itu, rangkaian R2 dan R3 itu ya tinggal dijumlahkan saja R2 dan R3. Nah, RS ini itu sebenarnya untuk mengganti hambatan R2 dan R3. Jadi hambatan R2 dan R3 itu bisa diganti dengan RS saja, gitu, satu hambatan saja begitu. Nah, R2-nya ini kan nilainya 10 ya, tambah R3-nya itu 30, 40 ohm ya. Jadi RS ini itu hambatan pengganti atau hambatan total rangkaian seri itu gitu ya, yang nilainya 40 ohm. Nah, berarti kalau seperti itu rangkaiannya kan bisa kita ganti seperti ini ya. Ini tinggal satu saja, yang bawah masih tetap sama seperti ini. Nah, ini masih tetap sama ya, R1, ini ada R4, sampingnya ada R5. Nah, yang berbeda yang atas yang harusnya R2 dan R3 itu kita rubah menjadi RS. Nah, yang nilainya 40 ohm. Nah, berarti dari analisis kita ini kita bisa mengganti hambatan R3 itu dengan hambatan 40 ohm dan mencabut hambatan R2 dari rangkaian, atau mengganti hambatan R2 dan R3 dengan satu hambatan, yaitu hambatan 40 ohm sesuai dengan option D. Seperti itu ya, dari sini bisa dipahami. Nah, terima kasih. Sekian dari saya ya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.